Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa tamma 'alana ni'mah wa ja'ala ummatana walillahil hamdu khaira ummah wa ba'asa fina rasulan minna yatslu 'alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah ahmaduhu 'ala ni'amihil jammah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takunu liman i'tasama biha khairu ismah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu lil alamin rahmah wa farada alaihi bayana ma anzala ilaina fa awdaha lana kullal umuril muhimmah fa addal amanata wa nasahal ummah sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal himmah amma ba'd faya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahil azim alqail fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun Al-Baqarah 280. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Musibah akibat letusan gunung berapi dan banyaknya bantuan yang datang untuk para korban yang terdampak mengingatkan kita akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa meringankan suatu kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah ringankan darinya kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, maka Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meringankan suatu kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah ringankan darinya kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Hal ini kembali kepada kaidah bahwa balasan yang diberikan kepada seorang itu sejenis dengan amal yang ia lakukan. Banyak nas-nas makna dengan hadis di atas seperti hadis berikut. Innama yarhamullahu min ibadihir ruhama, rawahul Bukhari. Yang artinya sesungguhnya Allah menyayangi di antara para hambanya orang-orang yang penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dalam hadis lain dikatakan, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya, rawahu Muslim. Yang artinya sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim. Kurbah yang disebutkan dalam hadis di atas adalah kesulitan besar yang menyebabkan seorang dirundung kebingungan dan kesedihan. Tanfis atau nafasa adalah meringankan beban seorang dari kesulitan tersebut, dari kesulitan. Sedangkan tafrij atau faraja lebih besar dari itu, yaitu menghilangkan kesulitan dari seorang sehingga sirna kegundahan dan kesedihannya. Jadi balasan dari tanfis adalah tanfis dan balasan dari tafrij adalah tafrij. Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadis Anas secara marfu bahwa suatu ketika salah seorang penghuni surga di hari kiamat melihat ke arah penduduk neraka, lalu salah seorang penghuni neraka berseru memanggilnya, "Wahai fulan, apakah engkau mengenalku?" Penghuni surga pun menjawab, "Tidak, aku tidak mengenalimu. Siapakah engkau?" Penghuni neraka itu lalu berkata, "Aku yang pernah bertemu denganmu di dunia
dan engkau meminta seteguk air dariku, lalu aku memberikannya kepadamu." Penghuni surga itu kemudian menjawab, "Ya, aku kenal." Lalu penghuni neraka itu pun berkata, "Jika begitu, mohonkanlah pertolongan dari Allah untukku." Nabi bersabda, lalu ia memohon kepada Allah dan berkata, "Jadikanlah aku pemberi syafaat untuknya." Maka diterimalah syafaatnya untuk penghuni neraka itu, sehingga diperintahkan kepada para malaikat untuk mengeluarkan orang tersebut dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesulitan di antara kesulitan di hari kiamat. Hal ini dikarenakan berbagai kesulitan dunia dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan di akhirat tidak ada apa-apanya. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'raqun nasu yaumal qiyamati hatta yadhhaba 'arqahum fil ardi sab'ina dhara'an wa yuljimuhum hatta yablugha adanahum." Rawahul Bukhari. Yang artinya, banyak orang yang bercucuran keringat di hari kiamat hingga menetes di tanah setinggi 7 hasta dan mengekang mereka hingga tingginya mencapai telinga-telinga mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Sahih Muslim dari Abu Miqdad Ibnu Aswad berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudni syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takunu minhum kamiqdari milin fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil arqi faminhum man yakunu ila ka'baihi wa minhum man yakunu ila rukbataihi wa minhum man yakunu ila haqwaihi wa minhum man yuljimuhul arqu iljaman." Rawahu Muslim. Yang artinya, pada hari kiamat matahari akan mendekat kepada hamba sehingga jaraknya dari mereka sekitar 1 mil. Maka orang-orang akan bercucuran keringat sesuai dengan amal mereka. Di antara mereka ada yang keringatnya mencapai kedua mata kaki, ada yang mencapai 2 lutut, ada yang mencapai dada, dan ada yang terkekang mulutnya dengan keringatnya itu sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, maka Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan akan terjadi di akhirat. Allah telah menegaskan tentang hari kiamat bahwa hari itu adalah hari yang sulit dan tidak mudah bagi orang-orang kafir. Kemudahan di hari itu hanya berlaku untuk selain orang kafir, yaitu orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira." Al-Furqan ayat 26. Yang artinya, itulah hari yang sulit bagi orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Furqan ayat 26. Memudahkan orang yang kesulitan di dunia dalam segi harta adalah dengan salah satu dari 2 hal. Pertama, dengan memberikan waktu penundaan hingga mendapatkan kemudahan atau mampu membayar hutangnya. Hukumnya wajib berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Al-Baqarah ayat 280. Yang artinya, dan jika orang-orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Atau kedua, dengan membebaskannya dari tanggungannya jika orang memberi kemudahan adalah orang-orang menghutanginya. Jika bukan, maka dengan memberikan harta yang menghilangkan kesulitannya tersebut. 2 hal ini memiliki keutamaan dan pahala yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana tajirun yudayinun nas fa idza ra'a mu'siran qala li fityani tajawazu anhu la'allallahu tayatazawazu anna fatajawazallahu anhu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, ada seorang pedagang yang menghutangi orang-orang, maka jika ia melihat orang-orang yang kesulitan membayar hutang, ia berkata kepada para pembantunya, "Biarkan dan bebaskan dia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan membebaskan kita." Maka Allah pun mengampuni pedagang tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
mata rajulun faqila lahu bima ghafarallahu laka faqala kuntu ubayyi'un nas fatajawwazu 'anil musiri wa ukhafifu 'anil mu'siri. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya suatu ketika ada seorang lelaki yang meninggal, maka ditanyakan kepadanya, dengan sebab apa Allah mengampuni dosa-dosamu? Maka ia menjawab, aku berdagang dan berjual beli dengan banyak orang, maka aku mempermudah terhadap orang-orang yang berkecukupan dan meringankan orang-orang yang kesulitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada antustajaba da'watuhu wa antukshafa kurbatuhu falyufarrij an mu'sirin. Rawahu Ahmad. Yang artinya, barang siapa yang ingin dikabulkan doanya dan diangkat kesulitannya, hendaklah ia membebaskan orang yang kesulitan. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena musibah, terdampak musibah, diberi ketabahan dan kesabaran serta jalan keluar dan kemudahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.